Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata saat terjadinya peristiwa Battle of Saragarhi pada 12 September tahun 1897, mengisahkan tentang satuan resimen Sikh ke-36 Tentara India Britania di bawah komando seorang Harfidar bernama Isar Singh bersama 21 prajuritnya yang berperang demi mempertahankan benteng Saragarhi dari serangan suku Afghanistan yang mengerahkan 10.000 pasukan selama hampir 9 jam lamanya. Mampukah mereka mempertahankan benteng tersebut dalam waktu yang sangat lama? Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita simak alur cerita dari film Kesari. सिर्फ भंगड़ा पाना है थे। ये पहाड़ हो गए अफगानिस्तान के। Berlatar pada tahun 1897 di sebuah wilayah pegunungan Samana, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang sekarang berada di Pakistan. Di sana terlihat seorang prajurit dari Kesatuan British Indian Army berpangkat Hafildar atau setara dengan Sersan bernama Isar Singh. वो तो जब मियाँ बीवी राजी है तो और बीच में लैंड डाल दी। Isar Singh sendiri lahir di sebuah desa di distrik wilayah Jagraon, Provinsi Punjab, wilayah bekas koloni Inggris. Pada masa kecilnya, dia sangat berkeinginan untuk menjadi seorang tentara hingga menjelang dewasa cita-citanya terkabul dan menjadi salah satu prajurit dari Kesatuan Punjab Irregular Force. Sebagai pasukan penjaga perbatasan, ketika itu pasukan British Indian Army sedang melakukan patroli rutin bersama dengan seorang perwira dari Inggris yang juga merupakan seorang komandan dari benteng Gulistan bernama Letnan Henry Montgomery Lawrence. जी जनाब। Di tengah perjalanan pulangnya ke benteng Gulistan, pasukan British Indian Army tak sengaja melihat sekelompok orang dari suku Pathan asli etnis Afghanistan sedang membawa seorang wanita untuk diadili secara keji. No, Ishar Singh. Pasalnya, wanita itu telah menolak untuk dijodohkan dengan suaminya yang dipilih oleh keluarganya, hingga salah satu pemimpin dari suku Pathan bernama Mullah Saidullah harus menghukumnya sesuai dengan hukum suku mereka. Dan Mullah sendiri merupakan sosok salah satu pejuang kemerdekaan yang selalu berusaha menentang kerajaan Inggris. Melihat kejadian itu tanpa mengetahui permasalahannya, Ishar langsung menyerang kelompok tersebut dengan menggunakan senjata tipe Martini Henry buatan Inggris, hingga salah satu dari kelompok tersebut yang juga merupakan suami dari wanita itu berhasil ditumbangkan. Walaupun sebelum penyerangan berlangsung, Letnan Lawrence sempat melarangnya untuk ikut campur, karena itu adalah permasalahan keluarga dari suku Pathan. Setelah Ishar berhasil menolong wanita itu, Mullah Saidullah memutuskan untuk mundur bersama kelompoknya. Namun tak berselang lama, rekan seperjuangan Ishar yang bernama Gulab Singh harus terkena timah panas di bahunya oleh salah satu sniper suku Pathan yang bermodalkan senjata tipe musket. Dan dari sana pula kelompok suku Pathan serentak menyerang benteng Gulistan yang berada di pegunungan Samana. Hingga dari kejadian itu, pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi. के निशाने का बिना कुछ
Melihat kokohnya pertahanan benteng Gulistan yang dilengkapi senjata mesin otomatis Maxim Gun, suku Patan akhirnya menarik diri dari medan pertempuran. Dari kejadian itu, Ishar dihadapkan pada kenyataan bahwa atas kesalahannya, kini dia harus dimutasi oleh Letnan Kolonel Houghton, pimpinan tertinggi di benteng Lockhart, untuk bertugas memimpin wilayah benteng Saragarhi yang menjadi basis pertahanan garis depan British Indian Army dan menjadi pusat komunikasi dari dua benteng di belakang. कल सरगारी जाके वहां का चेक ले लो तुमने लेफ्टिनेंट लॉरेंस के ऑर्डर क्यों नहीं Peristiwa itu memang tak lepas dari ulah Ishar yang tak mau menuruti perintah Letnan Lawrence untuk tak mencampuri urusan dari suku-suku Afghanistan hingga menyebabkan rusaknya kesepakatan perdamaian antara Inggris dan suku-suku di sana yang nantinya masalah tersebut akan dikhawatirkan menjadi meluas dan salah satu pemicu terjadinya Battle of Saragarhi. Yes, that's why. So you won't get into trouble. Sehari sebelum dipindah tugaskan, Ishar dihadapkan dengan situasi pahit setelah Letnan Lawrence merendahkannya sebagai budak prajurit koloni Inggris. Terlebih dia juga melontarkan kata-kata hinaan yang tak pantas diucapkan. Dan atas kejadian itu pula, Ishar langsung tersadar dan merubah cara pandangnya sebagai prajurit British Indian Army. Serta ketika itu juga, Ishar mengucapkan salam perpisahan kepada para sahabatnya di benteng tersebut. Keesokan harinya, tanpa adanya pengawalan, Ishar segera berangkat menuju benteng Saragarhi seorang diri. Di tengah perjalanannya itu, Ishar dikejutkan oleh salah satu wanita yang tempo hari pernah dia tolong. Di sana dia sengaja menghadang Ishar untuk sekedar mengucapkan rasa terima kasihnya yang belum sempat dia berikan. Kemudian tanpa berpikir panjang, Ishar melanjutkan perjalanannya kembali. Dan setelah melewati perjalanan panjangnya, akhirnya Ishar telah sampai di benteng Saragarhi. Seketika dia dikejutkan saat melihat keadaan resimen Sikh ke-36 yang berada di benteng itu dalam kondisi tak mencerminkan sebagai prajurit. Maka dari sana Ishar mulai menerapkan peraturan serta kedisiplinan yang pernah dia jalani bersama pasukan Inggris. Bahkan dia menghukum penanggung jawab sebelumnya yang bernama Kopral Lal Singh dengan cara tak memberinya jatah makan. Disusul hukuman kepada seorang bintara sekaligus ajudan kopral yang bernama Chanda Singh. ऐसा करते हैं सजा को 2 हफ्ता कर देते हैं. Namun sikap kekompakan serta kesetia kawanan yang sudah lama terjalin di benteng Saragarhi membuat semua prajurit resimen Sikh ke-36 mengikuti jejak atasannya untuk mogok makan. Atas hal itu, Ishar merasa terharu dengan sikap mereka hingga hukuman yang diberlakukan kepada bawahannya itu akhirnya dicabut dan menjadikan resimen itu kini terlihat seperti keluarga. सबके लिए रोटी बनाओ, सजा खत्म. तुम लोगों को पता है Di saat yang sama di tempat lain, Mullah Saidullah mengundang suku-suku Afghanistan seperti suku Afridi yang dipimpin oleh Khan Masud, serta suku Orazkai yang dipimpin oleh Gul Badsah Khan untuk meminta mereka ikut berperang dengan tentara Inggris serta India. Pasalnya mereka dirasa telah mencoreng dan mencampuri urusan kesukuannya, hingga mereka sepakat untuk menyerang benteng Saragarhi terlebih dahulu, yang diyakini hanya memiliki sedikit pasukan dan tanpa persenjataan yang lengkap. Dari sana kemudian mereka berencana untuk menguasai ketiga benteng musuh dalam waktu 1 malam sebelum armada Inggris menyerang mereka dari kota Hangu. जंग बिना हथियारों के नहीं लड़े जाते जनाब. तो फिर थे पहला हमला सारा Kembali ke benteng Saragarhi, di mana saat itu Ishar merasa kesal kepada Letnan Lawrence yang berada di benteng Gulistan. Setelah dia diberitahu oleh seorang prajurit muda bernama Gurmukh Singh tentang atasannya yang selalu menghina dirinya. आप सोए? ना अभी सोने दिया. Terlebih dari kondisi itu pula, seorang informan lokal yang bekerja kepada British Indian Army tak kunjung kembali setelah dia diberikan misi untuk mencari segala informasi tentang suku-suku yang tak jauh dari benteng mereka, hingga Ishar dan Kopral Lal Singh memutuskan untuk mencari informan itu ke desa tempat tinggalnya.
Namun tak berselang lama di tengah pencarian mereka di desa itu, para warga di sana memberitahukan bahwa informan mereka telah meninggalkan desa. Pasalnya semua suku-suku Afghanistan telah mengetahui tentang status informan itu yang telah bekerja kepada pasukan British Indian Army dan membuat dirinya terancam dari bahaya. उसी तो रातों रात गांव छोड़ के चला गया। क्यों? एक बार जाके पता करना चाहिए। आइए तशरीफ रखिए। Dari sana rasa empati dari Ishar mulai tersentuh, sehingga dia bersama resimennya berencana membantu warga muslim di sana membuat sebuah masjid untuk dijadikan tempat ibadah. Namun usulan itu ditolak secara mentah-mentah oleh bawahannya, dikarenakan suku Patan merupakan musuh bagi orang-orang Sikh yang telah terjadi selama berabad-abad. अभी तो रब का कार बनाने का वक्त है। ये पठान तो हमारी कटी उंगली पे मूतेंगे भी नहीं साहब जी। Mendengar hal itu, Ishar langsung mengingatkan kepada pasukannya tentang peristiwa peletakan batu pertama pondasi bangunan Harmandir Sahib atau Kuil Emas, tempat ibadah orang-orang Sikhisme yang dilakukan oleh seorang muslim sufi keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab bernama Baba Sain Mir Muhammad Sahib. Hingga dari penjelasannya itu, resimen Sikh ke-36 mulai mencoba menghilangkan sifat egoisnya dan sepakat untuk membantu membangun sebuah masjid sebagai cerminan sikap toleransi antar umat beragama. कि श्री हरमंदर साहब का नींव पत्थर किसने रखा था? Waktu ke waktu terus berlalu, sampai akhirnya mereka berhasil merampungkan pembuatan sebuah masjid untuk warga muslim setempat. Kemudian tak berselang lama, Letkol Houghton dari Benteng Lockhart memberikan sinyal darurat kepada resimen Sikh ke-36 di Benteng Saragarhi untuk bersiaga, dikarenakan suku-suku Afghanistan telah bergerak dengan pasukan yang sangat banyak, yaitu sekitar 10.000 sampai 12.000 pasukan, yang dipimpin langsung oleh kepala suku ternama di Afghanistan, termasuk Mullah Saidullah, yang pada saat itu, dia kembali berhasil menangkap wanita pembangkang yang pernah ditolong oleh Ishar tempo hari. Dan pada kesempatan itu pula, Mullah Saidullah menghukum wanita itu secara keji di hadapan Hafildar Ishar. Dari sana keadaan berubah menjadi kian mencekam. Sebagai operator heliograf, Gurmukh Singh berusaha menangkap serta memberikan informasi kepada dua benteng lain di belakang untuk memberitahukan kepada Ishar supaya segera pergi dari benteng tersebut, dikarenakan benteng Lockhart dan benteng Gulistan tak dapat memberikan bantuan berupa pasukan dan akomodasi suplai amunisi. Pasalnya jalur mereka terhalang oleh pasukan aliansi Afghanistan yang telah mengepung wilayah itu. इसीलिए उन्होंने हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म दिया है, क्योंकि पठानों ने सारे रास्ते रोक रखे हैं। Mendengar hal itu, Ishar beserta pasukannya yang berjumlah 21 orang itu tak mempedulikan perintah dari atasannya tersebut, yang mana mereka akhirnya memilih untuk menghadapi takdir mereka sendiri sebagai tentara India demi mempertahankan tanah airnya tanpa campur tangan dari kerajaan Inggris. तो फिर किसके लिए लड़ेंगे आप? इन सबसे ज्यादा कीमती Yang kemudian meletuslah peristiwa Battle of Saragarhi antara resimen Sikh ke-36 yang berkekuatan 21 prajurit melawan 10.000 pasukan aliansi suku Afghanistan pada tanggal 12 September 1897 pukul 9 pagi hari. Dengan berbekal senjata tipe Martini Henry, resimen Sikh ke-36 secara gigih dapat menumbangkan pasukan aliansi Afghanistan satu persatu pada gelombang yang pertama. Di sela-sela pertempuran itu juga, Bhagwan Singh yang merupakan prajurit pertama dari resimen Sikh ke-36 terbunuh dalam pertempuran itu, setelah dia terkena bom serta beberapa peluru yang dilesatkan oleh sniper suku Patan.
Dari kejadian itu, Ishar terlihat sangat emosi kepada Guru Muxing karena dia tak mampu memberikan kontribusinya sedikit pun untuk melawan pasukan aliansi Afghanistan hingga menimbulkan korban jiwa dalam pasukannya. Maka dari itu Ishar memberikan tugas kepadanya agar selalu memberikan setiap informasi mengenai pertempuran Saragarhi kepada Letnan Kolonel Houghton. तुमने गोली क्यों नहीं चलाई गुरुमुख से? और जंग की सारी जानकारी हटन साहब तक पहुंचती थी। Pertempuran tak berimbang itu terus berlanjut hingga tak berselang lama Ishar melihat beberapa petinggi dari aliansi Afghanistan menghampiri benteng Saragarhi untuk bernegosiasi dengan dirinya yang membuat keadaan seketika itu berubah menjadi gencatan senjata. Terlebih pada saat itu pula Ishar memanfaatkan waktunya setelah dia diberitahu oleh Letkol Houghton agar sebisa mungkin menahan serangan untuk menunggu pasukan besar dari seorang jenderal bernama Biggs untuk datang memberikan bantuan ke tempat itu. तुम गुरमुख और भगवान की जगह संभालो। Untuk itu, Ishar bersama dengan Kopral Lal Singh menemui para pemimpin aliansi suku Afghanistan untuk mendengarkan permintaan mereka. Namun dalam proses kesepakatan itu, Ishar yang tak mau menyerah dan tetap ingin memperjuangkan tanah airnya menolak semua kesepakatan dari pihak musuh. बचने के सिर्फ एक ही सूरत है, अल्लाह से माफी मांग लो। जीत तो हम तभी गए थे जब हमने लड़ने का फैसला किया। Hingga gencatan senjata pun dihentikan dan gelombang kedua dari pertempuran itu tak bisa ditahan lagi. Terlebih setelah Ishar membuat suatu tanda perlawanannya dengan memasang bom waktu yang ditujukan kepada tawanan suku Afghanistan. Memasuki pukul 11.05 siang, Ishar meminta kepada pasukannya agar tetap berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan benteng Saragarhi demi menunggu pasukan bantuan dari batalion Jenderal Biggs yang diperkirakan akan sampai ke lokasi tersebut esok hari. चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम तक इसलिए इन्हें जितनी देर तक रोक सकते हैं। Tetapi pertempuran tak berimbang itu membuat sebagian pasukan Resimen Sikh ke-36 satu persatu harus berguguran setelah pasukan aliansi Afghanistan membuat serangan gelombang kedua dengan kekuatan yang lebih banyak dan memaksa mereka harus bertempur di depan gerbang benteng Saragarhi, menyebabkan beberapa pasukan Resimen Sikh ke-36 termasuk Kopral Lal Singh harus menjadi korban oleh sniper dari aliansi suku Afghanistan. Tak terasa pertempuran itu telah memasuki pukul 14.17 siang dan setelah beberapa waktu berlalu, Resimen Sikh ke-36 terus menahan serangan dari aliansi suku Afghanistan yang membuat mereka kian kehabisan amunisi hingga mereka melaporkannya ke benteng Lockhart. Walaupun kendala di lapangan membuat Letkol Houghton tak bisa berbuat banyak untuk membantu mengirimkan pasokan amunisi ke benteng Saragarhi, yang kemudian dia hanya bisa melihat pasukan Resimen Sikh ke-36 dari kejauhan berjuang demi mempertahankan benteng tersebut. Aliansi suku Afghanistan terus mencoba menembus parameter pertahanan benteng Saragarhi dengan menaiki tali untuk memanjat dinding tembok yang sangat kokoh. Tetapi dengan sekuat tenaga, Resimen Sikh ke-36 terus mencoba menghadang pasukan aliansi Afghanistan di berbagai sudut benteng. Tak berselang lama, Resimen Sikh ke-36 dikejutkan dengan penarikan mundur pasukan Afghanistan. Walaupun nyatanya itu semua hanyalah trik untuk mengalihkan perhatian semata. Dan di saat yang sama, sebuah bom yang dipasang oleh pasukan Afghanistan akhirnya meledak, yang membuat tembok benteng di arah belakang tepatnya di gudang amunisi harus luluh lantah dan menyebabkan banyaknya korban jiwa dari prajurit Resimen Sikh ke-36.
Melihat hal itu, Isar sebagai komandan resimen Sih ke-36 memberikan instruksi terakhirnya kepada sisa-sisa prajuritnya untuk tetap mempertahankan benteng Saragarhi apapun yang terjadi. Dan setelah memberikan instruksi tersebut, pasukan aliansi Afghanistan berhasil menjebol benteng Saragarhi dari segala arah. Hingga dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Isar, dia lantas memberanikan diri untuk melawan musuh seorang diri, yang menyebabkan Isar harus terkena luka yang cukup parah oleh seorang prajurit muda Afghanistan. Sesaat sebelum kematiannya, Khan Masud sebagai pemimpin suku Afridi memberikan pujian kepada Hafildar Isar atas kegigihannya mempertahankan benteng Saragarhi. Dari sana, Khan Masud berjanji kepadanya untuk memerintahkan pasukannya agar tak menyentuh turban di kepala Isar yang menyimbolkan kehormatannya. तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा ईशर सिंह। Terlebih, kegigihan 21 pasukan resimen Sih ke-36 membuat misi untuk menyerang ketiga benteng dalam satu malam menuai kegagalan, hingga beberapa pasukan aliansi Afghanistan menarik diri untuk mundur dari sana. Setelah semua prajurit benteng Saragarhi telah gugur, hanya Gurmukh Singh lah sebagai prajurit terakhir yang masih bertahan di benteng tersebut. Di sana dia terus bertahan tepatnya di tower benteng Saragarhi demi misi terakhirnya mempertahankan benteng itu. Dan sebelum Gurmukh Singh gugur, dia menyempatkan untuk berdoa sesuai keyakinannya dengan melantunkan syair Sat Sri Akal. Kemudian tak berselang lama setelah itu, Gurmukh Singh akhirnya harus gugur setelah dirinya merebut bahan peledak dari Gul Badsah Khan, pemimpin suku Orakzai. Di akhir film ini, pasukan Afghanistan yang masih hidup menjarah barang-barang yang berada di benteng tersebut, yang kemudian mereka akhirnya membakar benteng itu tanpa tersisa. Sementara pasukan British Indian Army hanya bisa melihat kejadian tersebut dari jarak yang sangat jauh, tanpa adanya perlawanan. Setelah penyerangan itu usai, Parlemen Inggris memberikan penghormatan bagi semua prajurit yang gugur dengan mengheningkan cipta selama 2 menit dan memberi mereka penghargaan berupa British Order of Merit sebagai penghargaan keberanian tertinggi yang dapat diterima oleh tentara India. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.